sobat, selamat datang di Talk Show in House 47 Jakarta. Bersama saya, Sania Ashifa yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang seru seputar sejarah. Mata pelajaran ini dikenal dengan kedisiplinan, kekompakan, karakter, dan semangat nasionalisme. Hari ini kita akan mengenal bagaimana sejarah membantu generasi muda dan membentuk karakter siswa. Sekarang sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Guru SMKN 47 Jakarta dengan mata pelajaran sejarah. Mari kita langsung saja kita sambut Bapak Heri Juliadi. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Juliadi, pengajar sejarah Indonesia di SMK 47. Selamat datang ya Bapak. Sebelumnya, apa kabar Bapak? Apakah Bapak tetap bersemangat di siang hari ini untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya? Alhamdulillah masih semangat dari pagi bahkan. Sampai hari ini energinya masih ada. Wah, keren sekali ya Bapak. Sangat patut untuk dicontoh ya untuk generasi muda. Nah, langsung saja ya kita mulai ya Bapak. Pasti teman-teman di rumah juga sudah pada penasaran nih. Sebelumnya, sudah berapa lama Bapak menjadi guru mata pelajaran di bidang sejarah? Oke, kalau di SMK 47 berarti dari tahun 2019 sampai dengan hari ini mengajar sejarah. Kalau untuk di sekolah lain? Sudah? Sekolah lain dari 2009. Oh, berarti sudah sekitar 16 tahun sama dengan umur saya ternyata. Oke. Pengajaran pertama kali yang dilakukan pada awal menjadi guru adalah hal yang paling berkesan dalam mengajar. Nah, kalau boleh tahu nih ya Pak, di mana tempat pertama kali Bapak mengajar? Oke, kalau mengajar berarti ada dua ya, informal sama formal. Kalau ngomongin informal, beberapa waktu saya kuliah kayak ngajar TPQ, pernah saya ngajar ikro anak-anak TK. Ya saya nggak kebayang ya kayak guru TK gitu. Jadi ya ini yang diajarin, yang ini yang lari-lari kayak gitu seterusnya habis maghrib. Jadi dibilang capek-capek tapi seru juga. Itu informal. Terus ngajar-ngajar anak SD, bantu teman-teman yang bahasa Inggris pengen buat kampung Inggris seperti di Pare. Di daerah Pamulang saya sempat bantu-bantu di IT-nya. Kayak gitu. Sekali Bapak. Kayak itu awalnya ngajar sampai ngajar formal kayak SMP, terus SMK sekarang seperti itu. Itu dimulai dari Bapak semenjak mahasiswa? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Ternyata sudah aktif ya Bapak mengajar dari sebelum menjadi guru. Dan satu hal yang bikin saya berani ngajar, kalau boleh share, itu bukan karena pendidikan guru, tetapi karena saya pernah ikut multi level marketing waktu kuliah. Jadi itu kan presentasi mulu kan, dengan laptop ataupun tanpa laptop. Ketika ada klien, ada prospek, kita harus presentasi, mau nggak mau. Di situ, jadi saya ngajar, saya anggap seperti ya presentasi bisnis aja. Kayak gitu. Awalnya seperti itu ya. Kira-kira gitu, Sania. Oke, baik. Dari banyaknya mata pelajaran di sekolah ini atau di sekolah lain, mengapa Bapak memilih menjadi guru di mata pelajaran sejarah dibandingkan mata pelajaran yang lain? Apakah memang dari awal minat Bapak di bidang sejarah? Oke, kalau minat sebetulnya kalau mata pelajaran olahraga saya suka, berhubung dengan IT, perkembangan software saya suka. Tapi kenapa sejarah yang dipilih? Kalau untuk menjadi guru yang profesional itu harus linearitas antara S1-nya jurusan apa dengan mengajarnya apa. Dan nanti ada PPG namanya praktek profesi guru itu juga sejalan. Nah, ketika sejalan itu maka dikatakan sesuai atau profesional kayak gitu. Oke, sesuai dengan apa yang sebelumnya diambil kayak gitu. Oke, baik Bapak. Berarti emang minat Bapak dari awal itu ingin ngambil sejarah? Ya, ada keterkaitan sama sejarah. Oke, baik, keren sekali ya Bapak. Selama Bapak menjadi guru, pasti ada beberapa kesulitan. Kira-kira menurut Bapak, apa saja sih kesulitan dalam Bapak mengajar? Oke, kesulitan sebetulnya banyak ya kalau diakumulasi. Ini kalau bicara dari awal ya? Iya, boleh. Oke, kalau bicara dari awal, kayak grogi kayak gitu, semua orang pasti ngalamin. Gitu. Mau ngomong, terus gemeter kayak gitu. Di awal-awal saya ngajar, itu terjadi. Tetapi karena saya berpikir kita harus belajar dari pengalaman. Itu sejarah juga. Belajar dari orang lain, bagaimana ngajar. Terus dulu belum ada podcast ya, cuman kita lihat bagaimana orang ngajar yang baik, bicara yang baik. Apakah perlu public speaking juga? Ternyata perlu kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita belajar ambil yang baik-baik dari segala sesuatu yang ada entah di media, entah di buku atau apapun untuk melengkapi cara kita ngajar pelan-pelan bertahap. Seperti itu. Keren sekali ya Bapak ternyata. Kalau untuk kesulitan dalam
mengajar siswa kayak, maksud dari karakter siswa kan berbeda-beda. Mhm. Apakah ada kesulitan dalam hal tersebut? Oke, kalau seperti itu tentu ada. Kadang gini ya, kita nggak 100% bisa ngetahuin, oh ini gaya belajarnya visual, kinestetik atau auditori. Oh ini orangnya melankolis, ini sanguinis, banci panggung, bahasa. Oh ini plekmatis. Kadang meleset, tergantung lingkungannya seperti apa. Bisa jadi orangnya melankolis, kayaknya pemurung, pendiam, tetapi ternyata dia ahli dalam bidang tertentu, cuman nggak mau show off ke orang lain. Nah, betul. sebagai guru mungkin PR, mungkin juga antara bukan kurang kerjaan ya, kita harus tahu kelihatannya ini anak bandel gitu ya, kelihatannya ini anak songong, tapi ternyata dia punya keahlian yang kita nggak tahu. Kita gali di situ. Mungkin dari keahlian yang dia tahu, yang kita tahu, terus wah ternyata minatnya di futsal, ternyata minatnya di basket, ternyata minatnya di IT atau broadcasting kayak gitu. Dia klik di situ, mungkin yang lain akan ngikut. Satu hebat, satu fokus, yang lain ngikut. Klik dulu di satu itu. Kan masalahnya nggak semua orang tahu kliknya diri sendiri ataupun guru yang dari luarnya kan. Maka Iya, itu betul. belajar terus untuk mengetahui kayak gitu. Untuk guru ya, Oke. gitu kira-kira. Berarti guru tuh harus untuk karakter siswa itu harus dipelajarin ya? Ya, itu untuk membantu sekali kayak gitu. Oke, bantu Ya, dalam pengajaran. pengajaran, kita interaksi, juga terpakai sebetulnya, nggak hanya guru sebetulnya, dalam bidang apapun terpakai gitu. Keren sekali ya ternyata teman-teman. Dari beberapa yang saya tahu dan pandangan saya sebagai siswa, banyak sekali anak murid yang mungkin tidak tertarik atau kurang tertarik dalam pelajaran. Entah itu pelajaran sejarah ataupun pelajaran umum. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut agar pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan? Oke, tadi kata kuncinya pelajaran sejarah atau umum ya, Iya, betul. belum lagi ngomongin eksakta ya, dan seterusnya. Sekalipun pelajaran itu kayaknya menarik, mungkin kalau gurunya dari faktor guru gitu yang ketebak, pembelajaran itu ketebak. Misalnya waktu saya sekolah, ini mohon maaf tanpa mendiskreditkan guru-guru sebelumnya, tentu ada semua kan ada masanya, ada zamannya. Misalnya nyatet aja terus dari awal semester sampai akhir semester nyatet terus gitu, kan ketebak. Kalau kayak gitu saya nyatet aja langsung sampai habis kakak kelas, catatan kakak kelas saya, habis itu saya nggak usah nyatet, saya santai-santai habis itu, misalnya kayak gitu. Artinya kalau bisa sebagai guru saya secara pandangan pribadi nggak ketebak kalau bisa apa yang saya mau ajarkan. Maksudnya inovasi pendidikan di sini. Mungkin kuis minggu depan, mungkin bentuknya kayak gini kayak podcast gitu atau streaming kayak gitu dan seterusnya. Sehingga di otak Gen Z ini udah nggak ketebak. Kalau udah ketebak kan pasti Iya. males gitu ya. Atau kalian gitu-gitu aja gitu. Secara pribadi saya berupaya untuk inovasi gitu loh. Dengan hal yang kecil lah, kecil-kecil dulu lah gitu. Bertahap. Kira-kira gitu Sania. Oke, berarti caranya juga cara yang pasti anak-anak bakal suka kan Bapak? Ya, pengennya seperti itu. Jadi menyesuaikan lah. Oke, berarti menyesuaikan dari siswa di kelasnya. Gitu Ya. Bapak? Oke, baik. Sebagai seorang pendidik yang sering tampil di depan kelas ataupun di depan umum seperti di forum, apa harapan Bapak untuk anak generasi selanjutnya tentang sejarah yang negara kita miliki? Oke, jadi sejarah itu kan orang tergerak itu karena manfaat. Nah, manfaat sejarah sebetulnya buat apa? Tapi kalau misalnya mindsetnya sejarah hanya untuk ngapalin bulan, tanggal, tahun, udah sampai di situ aja, sangat membosankan sekali. Tapi kalau sebagai penjembatanin, untuk apa? Mencari inspirasi satu. Dua, cari instruktif. Zaman dulu gimana sih cara ngambil gambar ya? Sampai sekarang peralihannya. Ngomong-ngomong saya pernah praktek bagaimana cuci cetak film pakai cairan hitam putih. Saya praktek langsung karena om saya fotografer dulu. Jadi dari zaman pakai roll sampai hitam putih itu saya catat. Sampai sekarang udah nggak ada lagi ya. Oh kayak gini ya zaman dulu, berarti waktu kemerdekaan pasti cara cetak fotonya sama nih yang saya lakuin gitu puluhan tahun lalu. Artinya tadi seperti itu. Terus berkembang ya. Jadi pertanyaan selanjutnya apa? Setiap guru tentu menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengajar. Apakah ada kesan, pesan, atau keluhan yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak dalam pembelajaran sejarah atau dalam pelajaran umum? Sejarah umum ya. Oke, tetap semangat dalam artian gini, kalian passionnya di mana, gaya belajar kalian, walaupun ada yang bilang ini mitos, ya visual, kinestetik, auditori, dicari tahu dulu gaya belajarnya kayak gimana. Kalau udah blend atau melekat dengan kalian, seolah-olah nih belajar apapun ya enak aja gitu.
kalau udah ketemu senangnya, Iya. nanti ngalir aja. Walaupun susah, kalian akan jalanin. Jadi kayak apa bahasa kerennya, adversity ya, kemauan atau daya juang tetap dilaluin. Walaupun apa ya, susah tapi tetap dilaluin. Apa yang saya udah awalin, ya saya harus akhirin. Gitu. Jangan tengah-tengah ya udah berhenti gitu. Nah, tadi adversity bahasa Inggrisnya kali ya, atau bahasa ininya daya juangnya itu gitu. Oke, Bapak, keren sekali ya teman-teman semuanya. Berarti kalau saya ingin satu pertanyaan lagi. Belajar itu harus satu step dong atau harus ada prosesnya untuk mencapai kesuksesan? Pasti ada step-stepnya. Kalau pakai ranah pengetahuan, kita Iya. pakai dari misalnya ahli pendidikan M. Bloom. Ya, yang pertama apa? Pengetahuan. Dari tahu dulu, kedua memahami. Biasanya udah level 2 aja udah beda. Kita paham, otomatis tahu. Tapi kita tahu belum tentu paham. Iya, Terus betul. level 3-nya, habis paham menerapkan. Menerapkan peralatan, menerapkan teknologi, menerapkan bagaimana komunikasi. Keempatnya, dievaluasi. Analisis dulu, baru evaluasi dan nanti menciptakan teori baru atau apa seperti itu. Ketika level 2 aja udah lalu, itu udah beda otak kita, apalagi sampai ke 6-6-nya. Kayak gitu. Apakah dengan kita sudah mencapai ke 6-6-nya itu akan menciptakan kesuksesan atau Sukses itu kan artinya baik ya. iya? Apapun menjadi lebih baik tentu. Dari level 1 ke 2 itu udah menjadi lebih baik. Pengetahuan kita bertambah, insya Allah pengalaman kita bertambah dengan level 3 tadi praktek. Dan insya Allah sukses seperti itu. Karena sukses pada hakikatnya lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Dalam hal apapun itu. Keren sekali ya teman-teman semuanya. Sangat luar biasa sekali ya Pak Heri ini. Oke teman-teman, banyak sekali pembelajaran dan pemikiran yang berharga yang sudah kita dapatkan dari Pak Heri Juliadi kali ini. Mulai dari pembelajaran awal beliau menjadi guru sejarah, tantangan dalam mengajar, sampai harapan untuk generasi muda agar semakin menciptakan sejarah bangsanya. Terima kasih banyak kepada Pak Heri yang sudah memberikan kita cerita, lalu memberikan kita ilmu baru terkait sejarah dan masa depan. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kali ini dapat membuatkan hasil dan wawasan serta menumbuhkan semangat kita semua untuk lebih menghargai proses pembelajaran, khususnya dalam memahami sejarah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti acara ini. Sampai jumpa di talk show berikutnya dengan tema dan narasumber yang tak kalah menarik. Saya, Sania Ashifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show in House 47 Jakarta. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan tetap semangat dalam mengajar. Sampai jumpa.